Aku benar-benar rindu Paman Ethan. Kapan Paman Ethan akan datang? Paman Ethan akan segera datang. Kita akan menunggunya. Oke? Ibu lihat, kan? Ethan benar-benar telah menjadi seseorang. Dia tidak mengecewakanmu. Perusahaannya akan go public hari ini. Bapak Permata, bunganya sudah sampai. Tinggalkan saja di sana. Bapak Permata, bunga mawar di sini sangat indah. Untuk apa ini? Tentu saja, untuk wanita yang paling berarti bagiku. Wah, Bu, Tante. Kemarilah, Luna. Lihat ini. Yang ini terlihat sangat bagus. Kita kesini untuk apa? Oh, anak perempuanku yang berharga sangat cantik. Aku harus memilihkan beberapa gaun cantik untuknya. Bu, Tante, lihat. Ethan sangat setia padamu. Bunga-bunga ini terlihat sepertinya bernilai sangat tinggi. Anak perempuanku sangat beruntung. Apa dia berencana melamarmu? Mungkin. Ethan menyebutkan pemilik sebenarnya perusahaannya akan menghadiri upacara. Dia akan memperkenalkanku padanya nanti. Mungkin. Dia mungkin merencanakan kejutan. Setelah perusahaan Ethan go public, kekayaan bersihnya akan berlipat ganda. Kamu harus mempertahankannya. Jangan sampai dia lepas. Ibu, jangan khawatir. Ethan memperlakukan aku dengan sangat baik. Dan dia bilang untuk upacara ini, kakak perempuannya Clara juga akan datang. Ethan paling mendengarkan kakak perempuannya. Apakah aku bisa menikah dengannya sepenuhnya tergantung pada kakak perempuannya dan apakah dia menerimaku. Ini pertama kalinya aku bertemu kakak perempuannya. Aku pasti akan bersikap sebaik mungkin dan berusaha membuat kesan yang baik padanya. Kalau begitu ayo cepat pilih gaun. Bagaimana menurutmu yang ini? Bu, kita sedang memilih baju untuk upacara. Kenapa kamu lihat itu? Oh, iya. Kalau begitu aku ambilkan yang ini untukmu. Sepakat. Aku sangat bersemangat. Lihat. Clara, Pacarmu tidak akan cemburu? tidak mungkin. Hei, Clara, asmamu sudah lebih baik? Sama seperti biasa. Sudah tahu. Kenapa Ethan tiba-tiba baik kepada kamu, mengirim bunga dan posting di media sosial? Dia menyembunyikan seorang perusak rumah tangga. Ibu, jangan bicara seperti itu, mungkin itu klien. Pernah melihat klien yang langsung sangat dekat dengan dia. Aku selalu menganggapmu sebagai anak kecil. Siapa yang menyangka, dalam sekejap saja, kau sudah menjadi CEO perusahaan terbuka. Ibu di surga. Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Arthur di mana? Arthur akan datang nanti. Dan kamu, kenapa tidak membawa pacarmu? Clara, kamu akan bertemu dengannya di upacara sebentar lagi. Dia luar biasa, cantik dan penuh perhatian, Clara. Kamu pasti akan sangat menyukainya. Mama, Papa. Mereka ternyata punya anak bersama. Jangan impulsif. Chloe, lihat. Apa yang Paman Ethan bawakan untuk kamu? Wow. Hei. Ya, aku tahu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Clara. Aku harus urus upacara. Baiklah, silakan. Arthur dan aku akan ke sana nanti. Baiklah, aku pergi sekarang. Tunggu. Hah? Lihat kamu, akan menjadi CEO perusahaan terbuka, dan bajumu semua berantakan. Kalung giok yang ibu berikan kepada kamu, kamu masih memakainya. Ya. Baiklah,
Sampai jumpa sekarang. Chloe, ayo kita pergi. Cepat-cepat. Ibu, aku mau minum. Oke, silakan. Hati-hati. Halo, sayang. Sayang, hadiah yang kamu minta untuk Ethan untuk merayakan perusahaannya go publik sudah dikirim ke hotel dan akan tiba sebentar lagi. Oke. Terima kasih, sayang. Berhenti di situ. Kamu wanita murahan yang tidak tahu malu. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Kamu berpakaian seperti orang baik-baik, tapi melakukan hal yang curang. Kamu yakin tidak salah orang? Jadi semua keributan ini, ternyata bunga-bunga ini untukmu, kamu bahkan berani mempostingnya di media sosial. Sekarang kamu bahkan tidak berpura-pura lagi, ya? Nona, kamu pasti salah paham. Bunga-bunga ini. Salah paham apa? Biar ku beritahu. Aku adalah... Permisi, yang mana Ibu Permata? Aku. Halo, Ibu Permata. Ini hadiah untuk Anda yang butuh tanda tangan Anda. Oke, terima kasih. Taruh saja di sini. Kamu ternyata menggunakan uang pacar laki-lakiku untuk membeli semua barang ini. Beraninya kau pakai uang pacarku untuk beli semua sampah ini? Kenapa kau pukul aku? Itu belum seberapa. Ibu, ayo, hancurkan semua barang itu. Berhenti. Kau tahu nggak berapa harga barang-barang ini? Memangnya kenapa kalau mahal? Semua ini dibeli dengan uang hasil jerih payah pacarku. Dengar ya, kau nggak akan dapat 1 sen pun. Oh, lihat. Ini koleksi terbaru Haute Couture Chanel. Dibeli pakai uangnya juga, ya? Wanita matre yang tidak tahu malu. Ibu, tante. Ayo, copot paksa bajunya. Biarkan semua orang lihat bagaimana wanita murahan tak tahu malu ini pakai tubuhnya untuk menggoda orang lain. Kau berani? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepas. Semuanya, sini lihat. Wanita murahan tak tahu malu ini sok pamer kecantikan untuk menggoda suami orang. Aku bukan wanita murahan. Mau memberitahu secara rahasia. Mimpi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau sembunyikan apa? Serahkan. Jangan sentuh barang-barangku. Kembalikan. Baiklah. Nanti kita lihat siapa yang lebih keras kepala. Atau siapa yang lebih tegas. Ibu, tahan dia untukku. Bukankah ini liontin giok yang ditinggalkan Ibu Ethan sebagai satu-satunya kenang-kenangan untuknya? Kembalikan. Ethan sangat menghargai liontin ini, bahkan lebih dari ia menghargai nyawanya sendiri. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Aku sudah berkali-kali memohon padanya, tapi dia bahkan tidak mau membiarkanku melihatnya sekalipun. Tapi dia memperlakukan wanita penggoda ini sangat baik, sampai-sampai memberikannya padanya. Dasar wanita murahan.
Tidak hanya merebut priaku, sekarang kau mencuri pusaka keluarga pacar laki-lakiku. Pusaka keluarga apa? Ini milikku. Kembalikan. Dan kau masih menyangkalnya? Aku. Tidak. Tidak. Aku mohon. Aku mohon. Kembalikan liontin jade itu padaku. Akan ku kembalikan? Baik. Bagaimana kalau begini, kau berlutut, sujud padaku 3 kali, dan akan ku kembalikan padamu. Kau tidak mau berlutut, begitu? Aku akan berlutut. Kembalikan padaku. Oh, kau benar-benar percaya? Kau perusak rumah tangga. Kau tidak pantas memakai barang bagus seperti ini. Aku tantang kau. Lepaskan aku. Ibu, Anaknya datang. jangan ganggu ibuku. Chloe, Wanita murahan, kau tidak berhak bicara di sini. Kamu jahat, kamu si jahat. Berani-beraninya kau memanggilku begitu. Hah? Aku? jangan sentuh anakku. Sudah cukup. Kalau ini jadi berantakan, akhirnya tidak akan baik. Apa yang kau takutkan? Aku akan beritahu semuanya tentang wanita murahan yang menggoda suami orang lain, dan apa yang menantinya. Kau suka sekali melindunginya ya? Baiklah. Hari ini, akan kuberi pelajaran padamu. Sudah sepantasnya. Itulah yang terjadi pada wanita murahan sepertimu. Benar, penampilannya cukup sopan, tapi dia tidak tahu malu, merusak hubungan orang lain. Dipukul saja masih kurang, kamu dengar itu? Sampah ya, tetap sampah. Mustahil kamu bisa menikah dengan orang kaya. Begitu aku menikah, hal pertama yang akan kulakukan adalah menjualmu ke rumah bordil. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita yang sering berganti pasangan. Sudah kukatakan, aku bukan wanita murahan. Aku melihatmu dengan sayangku, sangat mesra. Kamu bahkan menyentuh wajahnya. Kalian sangat dekat, seperti tak terpisahkan. Dan si imut ini bahkan memanggilnya ayah. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya. Kamu salah paham. Aku sudah menikah. Wanita yang mudah berganti pasangan, kamu sudah menikah masih berani menggoda pria lain. Kamu salah orang. Buktinya sudah jelas. Beraninya kamu menyangkal, apapun yang kamu katakan tidak akan mengubah apapun. Kalau tidak percaya, telepon pacar laki-lakimu. Kita bisa berhadapan langsung. Mungkinkah dia berkata jujur? Mungkin kita harus telepon untuk konfirmasi. Ibu, kamu bodoh. Dia hanya berharap aku meneleponnya untuk dia. Jadi saat pacarku kembali, dia bisa menyelamatkannya. Aku tidak akan membiarkannya mendapatkan keinginannya. Ibu, tante, buka penampilan palsunya. Aku akan merekam video dan mengunggahnya. Biarkan semuanya melihat bagaimana wanita murahan sepertimu menggoda suami wanita lain. Kamu tidak akan berani. Biarkan semua orang melihat bagaimana wanita murahan ini merayu suami orang lain. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Chloe, jangan sentuh anak perempuanku. Wanita murahan, berani-beraninya kau menggigitku. Chloe, Kamu memukulku, ya? Hari ini, aku akan menggores wajah wanita penggodamu itu. Lihat saja nanti bagaimana kamu menghadapi orang. Apa yang kalian lakukan? Jadi kamu suami si wanita murahan. Dia sudah menjadikanmu suami yang dikhianati besar-besaran, dan kamu bahkan tidak tahu. Mengganggu istriku? Kalian semua pantas. Mau nakut-nakuti siapa? Dengar baik-baik, pacar laki-lakiku adalah CEO perusahaan yang akan go public. Dia sangat kaya. Coba sentuh aku. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Wanita murahan ini ternyata punya anak ini dengan pria lain. Dan kamu cuma pria cadangan. Orang yang mudah ditipu total.
Sayang, cepat ke sini, lihat Chloe. Berani-beraninya kau pukul aku? Aku. Sayang, Ya ampun, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Apa yang perlu ditakutkan? Dia yang mulai, ini bela diri. Benar, anak perempuan saya nanti akan menikah dengan keluarga kaya suatu hari nanti. Kalau ada masalah, kita bisa selesaikan dengan uang. Siapa yang berani sentuh kita? cepat, bawa mereka ke rumah sakit. Kalau sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, aku tidak akan membiarkan kalian bebas. Kamu wanita murahan yang tidak tahu malu. Kamu berani mengancamku. Ibu, ambil karung Goni. Masukkan dia ke dalamnya, dan seret dia ke upacara. Biarkan semua media dan tamu melihat apa yang terjadi. Pada wanita murahan yang menggoda pacar laki-laki saya, kamu akan menyesal. Kalian semua tidak waras. Clara tidak mengangkat telepon saya. Saya tidak tahu apa yang salah. Ayo pergi ke rumah sakit. Itu Bapak Permata. Ethan, saya menangkap wanita murahan. Saya bawa dia ke sini supaya kamu juga bisa melampiaskan amarah. Ethan, aku menangkap seorang perusak rumah tangga dan membawanya ke sini supaya kamu juga bisa melampiaskan amarahmu. Luna, kamu tahu hari apa hari ini? Bawa dia pergi sekarang. Aku tahu, tapi aku juga tidak mau. Hanya saja yang di dalam karung ini, wanita murahan ini, keterlaluan. Dia tidak hanya mengutuk pernikahan kita, tapi juga menghina kakakmu. Menodai reputasinya, bilang dia punya gaya hidup yang bejat. Aku sudah tidak tahan lagi, jadi ku bawa dia ke sini. Dia berani menghina Clara? Sejak kecil, Clara dan aku hanya punya satu sama lain. Di hatiku, dia seperti seorang ibu bagiku. Dia memberiku semua yang terbaik, segala yang dia punya. Tanpa dia, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun mengatakan satu kata buruk tentangnya. Ethan, Bagaimana dia tahu namaku? Siapa yang tidak tahu nama terkenalmu? Kurasa dia tahu dia sudah tamat, dan ingin memohon ampun darimu. Ethan, Suara ini terdengar agak familiar. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia cuma wanita murahan yang tidak tahu malu. Ya, Ethan, kamu jangan jadi lemah hati dan melepaskan wanita murahan ini. Sekarang ini, tidak ada perusak rumah tangga yang orang baik. Yang di dalam karung ini tidak hanya perusak rumah tangga, merusak hubungan, tapi juga melahirkan wanita murahan. Ada yang seperti itu, kalau begitu, memukulnya memang akan mengotori tanganku. Namun, aku ingin melihat seperti apa rupa wanita kotor. Seperti itu. Baiklah, karena kamu ingin melihat, aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas. Aku jamin kamu akan mendapat kejutan besar setelah melihatnya. Tante, Ethan, Halo? Bapak Permata, saudara perempuanmu mungkin sedang dalam masalah. Aku akan langsung ke sana. Semuanya, di dalam tas ini ada wanita murahan yang menggoda sayangku. Aku butuh bantuan semua orang. Bantu aku mengajari wanita penggoda ini pelajaran. Tunjukkan padanya apa yang terjadi saat kamu menggoda sayangku. Ayo kita pukul wanita penggoda ini. Tidak tahu malu, pukul dia. Baiklah. Berhenti memukul, keamanan. Bawa dia keluar. Ya, Halo, ada apa? Clara, proyek yang aku investasikan kehilangan jutaan rupiah. Rentenir sudah di depan pintu. Jika aku tidak membayar, mereka akan membunuhku. Sudah aku bilang, kamu tidak cocok untuk bisnis. Kenapa kamu malah meminjam dari rentenir? Aku tidak pernah menyangka aku akan kehilangan uang. Kamu harus menyelamatkan aku. Kalau tidak, aku mati. Di mana aku bisa mendapatkan jutaan rupiah? Dia adalah satu-satunya pewaris laki-laki keluarga kita. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan dia. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Setelah pertunangan besok, ambil mas kawin dan gunakan untuk menangani keadaan darurat. Untuk sisanya, aku akan ambil dari Ethan. Lagi pula, mulai sekarang uangnya adalah uangku.
Bapak Permata, ini yang aku temukan di tanah. Ini telepon Clara, dia pasti sedang dalam masalah. Hai, kamu sudah bangun. Di mana aku? Rumah sakit sentral. Dokter memberikan ini. Ini inhaler asma. Terima kasih banyak. Sayangku di mana? Sayangmu? Maaf, aku tidak tahu. Boleh aku pinjam teleponmu untuk menelepon? Ya, silakan. Terima kasih. Hai, Arthur. Bagaimana kabarmu? Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Dokter bilang aku mengalami gegar otak ringan. Kamu di rumah sakit mana? Aku di rumah sakit sentral di ruang VIP. Aku juga di Central Hospital. Aku akan datang menemui kamu sekarang. Hai, Ethan. Arthur dan aku dipukuli oleh seorang wanita misterius dan akhirnya masuk rumah sakit. Apa? Rumah sakit mana? Rumah sakit sentral. Aku di ruang biasa. Arthur di ruang VIP. Oke, aku akan langsung ke sana. Bapak Permata, semua tamu sudah datang. Upacara tidak bisa ditunda lagi. Aku harus ke kantor dulu dan menyelesaikan upacara. Hai, Ethan. Hai, Luna. Clara terluka. Dia di rumah sakit sentral. Bisa kamu pergi dan mengeceknya untuk aku? Aku akan datang setelah selesai. Apa? Siapa yang berani melukai Clara? Tidak apa-apa. Fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan ke rumah sakit dulu dan menjaga Clara. Omong-omong, bos ada di sana? Dia juga terluka. Dia di ruang VIP. Apa? Bos juga terluka? Kalau begitu aku akan menemui dia. Oh, benar. Namanya siapa? Nama belakangnya Sterling. Namanya, Bapak Permata. Upacara akan dimulai. Hai, siapa yang terluka? Saudara perempuan Ethan diserang. Ini kesempatanku untuk menarik hati calon ipar perempuan saya. Aku harus bersikap sebaik mungkin. Bagaimana perasaanmu? Sakit? Aku baik-baik saja. Anak perempuan kita juga baik-baik saja. Jangan khawatir. Ketua Wijaya, sudah waktu untuk CT scan Anda. Oke. Aku akan ikut dengan kamu. Santai saja. Ruang VIP ini benar-benar luar biasa. Ginseng. Dia memiliki nama belakang yang sama dengan aku. Apakah Anda Ketua Wijaya? Nama keluarga saya adalah Wijaya. Ketua Wijaya, aku akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Aku adalah pacar Ethan, dan namaku Luna. Ethan tidak bisa datang karena dia terlalu sibuk dengan persiapan upacara, jadi dia meminta aku datang menemui Anda. Ini ibu saya. Ketua Wijaya, Luna kami bicara tentang Anda setiap hari di rumah, dan hari ini dia akhirnya bisa bertemu Anda langsung. Ketua Wijaya, di masa depan, mohon dukung Luna kami. Tentu. Ya, karena ini kesempatan langka. Ayo kita foto untuk mengingat ini. Ini? Ayo, ayo kita foto. Ayo. Lihat. Ketua Wijaya, kenapa kita tidak bertukar informasi kontak agar lebih mudah tetap terhubung? Bukankah ini? Ayo kita lakukan. Di sini, Ketua Wijaya. Aku akan scan Anda. Permisi, aku perlu menerima telepon ini. Oke. Halo, sayang. Luna. Kamu di rumah sakit, aku di sini, dan aku sudah bertemu Ketua Wijaya, dia sangat baik, dan kami langsung cocok. Tapi aku belum melihat Clara. Perusahaan saya tidak akan berada di posisi sekarang tanpa dukung Ketua Wijaya di belakang layar, jadi kamu harus menjaga dia baik-baik, dan pastikan tidak ada masalah. Jangan khawatir. Selain itu, ada saksi yang mengatakan,
Orang yang memukulnya adalah seorang wanita. Seorang wanita? Aku pasti akan menangkap wanita murahan itu dan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Ketua Wijaya. Aku yang akan tangani itu, aku wanita murahan itu, dan membuatnya berlutut untuk minta maaf kepada Ketua Wijaya. Ibu, di mana Ketua Wijaya? Dia keluar. Kenapa kamu tidak ikut dengannya? Sudahlah. Ayo kita cari Clara dulu. Ayo. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh pakai jam tangan untuk ujian, serahkan padaku. Ada logam lain? Tidak. Ada apa? Apakah ini serangan asma? Obatku ada di bangsal. Aku akan ambil. Clara? Kamu wanita murahan, aku sudah memberimu pelajaran, masih belum cukup. Berani-beraninya kamu muncul dan mengganggu Clara. Apa, kamu pikir bisa merebut hatinya, mendapatkan simpatinya, dan memintanya membantumu dapatkan pekerjaan tetap? Mimpi. Claramu tidak ada di sini. Ini bangsalku. Silakan keluar. Tempat tidurmu? Apa? Sekarang kamu jadi berani? Apa kamu mengaku-ngaku ini tempat tidurnya? Tempat tidur Clara? Sepertinya pukulanku waktu itu belum cukup keras. Kamu. Kamu pikir punya anak haram bisa membantu kamu mengamankan posisi dan menangkan Clara? Aku kasih tahu. Clara adalah aristokrat yang berpendidikan tinggi. Dia memandang rendah wanita seperti kamu, mudah berganti pasangan, dan tidak setia. Aku bahkan tidak kenal suami kamu. Aku tidak menggoda pria kamu. Dan kamu masih pura-pura tidak tahu dengan aku? Sepertinya aku memang tidak memukul kamu cukup keras waktu itu. Selamat datang, tamu terhormat. Sekarang, mari kita sambut Bapak Permata. Mingjin akan go public. Selamat, Bapak Permata. Terima kasih, semuanya. Silakan ke sini, tamu terhormat. Ibu, buat dia diam. Hei, sayang. Luna, kamu sudah lihat Clara? Clara mungkin keluar untuk pemeriksaan. Dia belum kembali, jangan khawatir. Aku akan tunggu dia di sini. Tolong. 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 Suara apa itu? Aku yakin aku mendengar ada orang berteriak minta tolong. Itu tetangga. Tetangga itu orang gila. Sejak saat itu, mereka terus berteriak. Sangat menyebalkan. Aku sudah selesai di sini. Semua sudah ditangani. Aku akan ke sana sekarang. Oke. Kamu benar-benar berpikir aku akan memberi kamu kesempatan untuk minta tolong? Sepertinya aku tidak memukulmu cukup keras. Anak dalam foto ini terlihat agak familiar. Biar aku lihat. Kembalikan. Familiar. Bagaimana? Dia pasti sudah berhubungan dengan pria lain. Jadi kamu bilang dia sudah punya pria, tapi dia mengejar milikku, dan sekarang pria lain muncul, wanita murahan yang 3 kali selingkuh. Kamu benar-benar wanita murahan yang mudah berganti pasangan. Ini adalah saudara laki-laki saya. Kamu, bahkan, punya kompleks saudara? Kamu menjijikkan. Ibu, robek foto ini. Tidak. 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 Ini satu-satunya foto yang aku punya bersama saudara laki-laki saya. Tidak. Kembalikan. Oh, benar?
Saat saudara laki-lakiku tiba di sini, aku akan pastikan dia memberimu pukulan yang layak. Kalian jahat ibu dan anak perempuan. Hari ini, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian. Kamu memang suka mulutmu berbicara, ya? Aku akan menghancurkannya. Apa yang kamu lakukan? Bermain polos lagi? Aku punya asma. Apa yang terjadi? Apa kamu mencoba menyakiti Ibu Wijaya? Ibu Wijaya. Wanita murahan, sudah tahu kamu tidak ada kesempatan dengan suami saya, dan sekarang kamu tahu Bapak Wijaya adalah kekuatan sebenarnya di belakang layar, kamu malah mencoba menggoda dia sebagai gantinya, dan kamu bahkan berani mengaku sebagai Ibu Wijaya. Dia adalah Ibu Wijaya. Ibu Wijaya. Apa? Dia hanya seorang perusak rumah tangga yang menggoda pacar saya. Orang seperti itu pantas dipukuli. Bawa dia keluar sekarang. Dia terluka. Kalau kamu buang dia sekarang. Nama keluarga saya Putri. Pacar saya berteman dengan direktur kamu. Kamu lakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Lihat, ini buktinya dia menggoda pacar saya. Itu pacar saya di foto ini, dengan wajah seperti kamu, sangat cantik. Tapi kamu seorang perusak rumah tangga yang tidak tahu malu. Pacar saya akan datang sebentar lagi. Saya tidak ingin dia melihat wanita tidak tahu malu ini. Kamu, bawa dia keluar sekarang, ya, Bu. Kamu tidak tahu malu wanita, berpura-pura sebagai Ibu Wijaya dan mengambil tempat tidur rumah sakitnya. Bagus. Sebentar lagi, ketika pacar saya datang, saya akan minta dia bicara baik tentang kamu kepada direktur. Bukankah ini jam tangan Patek Philippe milik Ketua Wijaya? Bagaimana bisa ada di tanganmu? Memangnya bisa apa lagi? Pasti dia yang mencurinya. Aku tidak percaya. Tidak hanya berhubungan seks sembarangan, dia juga mencuri. Aku. Kembalikan. Kembalikan. Kamu benar-benar wanita murahan, ya? Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar mencuri. Ayo, pegang tangannya untukku. Biarkan aku tunjukkan padanya apa yang terjadi pada pencuri. Halo? Permisi, Clara ada di ruangan mana? Di sana, di sana. Terima kasih. Kepala perawat. Ada apa di sini? Kamu datang tepat waktu. Wanita ini berpura-pura menjadi Ibu Wijaya dan mencuri sesuatu dari Ketua Wijaya. Keluarkan dia. Dia tidak berpura-pura menjadi siapapun. Dia adalah istri Ketua Wijaya. Kamu, bagaimana kamu tahu dia istri Ketua Wijaya? Dia selalu bersama Ketua Wijaya selama ini. Baru saja, dia bahkan menemani Ketua Wijaya untuk CT scan-nya. Dia tidak mungkin Ibu Wijaya. Kami baru saja bertemu dengan Ketua Wijaya sebentar yang lalu. Aku bahkan berfoto dengannya. Ketua Wijaya sedang berada di ruang CT scan. Mungkin kamu salah orang? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah. Lihat. Pria ini bukan Ketua Wijaya. Pria ini bukan Ketua Wijaya. Omong kosong. Pria ini jelas-jelas Ketua Wijaya. Saya bahkan sudah memeriksa paspornya. Dia pasti Ketua Wijaya. Saya yakin saya benar. Tapi, dasar bodoh tak berotak. Seorang penipu masuk ke rumah sakit dan kau tidak menyadarinya. Dia bahkan mencuri barang-barang Ketua Wijaya dan merebut tempat tidur Ibu Wijaya. Kerja macam apa yang kau lakukan ini? Perawat dari rumah sakitmu ini benar-benar tidak kompeten. Saat tunanganku tiba, aku harus ceritakan hal ini padanya. Semua orang-orang tidak kompeten di rumah sakitmu akan diganti. Kau benar-benar tidak berguna. Jangan datang kerja besok. Kita harus menyelidiki ini dengan benar. Kita tidak bisa hanya mendengar satu pihak. Apa gunanya menyelidiki? Kau lebih tahu daripada Nona Putri? Saya percaya dia. Dia adalah Ibu Wijaya. Sangat membangkang. Baiklah. Kalau begitu, kau bisa engah bersamanya. Seret keluar penipu ini. Hei, semuanya, lihat ini. Perusak rumah tangga ini pacaran dengan 3 pria sekaligus. Dia tidak hanya menggoda tunanganku, dia juga berpura-pura menjadi Ibu Wijaya. Dan sekarang, dia bahkan mencuri barang. Tolong aku.
Seseorang tolong aku. Dia kesakitan. Pergi sana. Ethan. Ethan. Kenapa aku mendengar suara kakakku? Ethan. Kenapa aku mendengar suara Clara? Ethan. Cepat, dorong dia. Ethan. Cari sesuatu, sumpal mulutnya, dia mengganggu untuk dilihat. Ethan. Hampir saja. Aku mendengar sesuatu. Ethan, kamu di sini. Clara di mana? Oh, dia belum kembali. Jangan khawatir, perawat bilang tidak serius. Hanya luka-luka ringan. Bagus. Sejak kecil, keluarga saya miskin, dan orang tua saya meninggal dini. Clara yang bekerja keras untuk membesarkan saya sendiri. Bagiku, dia bukan hanya saudara saya, dia lebih seperti ibu. Di keluarga kami, Clara adalah kepala rumah tangga. Apakah kamu bisa masuk ke keluarga kami juga tergantung Clara? Aku baru saja memberi pelajaran pada wanita itu, yang bisa dianggap prestasi besar. Aku tahu, Clara sangat menyukai saya, dia bahkan memuji saya, bilang saya cantik dan mampu. Bagus, aku tahu. Clara pasti akan menyukai kamu. Ketua Wijaya sudah selesai CT scan, dan kembali ke kamarnya. Oke, terima kasih. Kamu mau ikut dengan saya? Tentu. Apa ini? Oh, itu dijatuhkan oleh perawat sebelumnya. Ayo. Oh, Aku harus angkat ini. silakan. Halo. Oh, hai, Nona Putri. Ini dari toko pengantin. Maaf soal ini, tapi gaun pengantin utama yang kamu pesan ada sedikit masalah dengan renda di bagian bawahnya. Kami butuh kamu datang untuk fitting lagi. Kok bisa begitu? Gaun itu harganya selangit. Masih ada masalah juga? Gaun pengantin? Oh, ibuku sudah bantu kita cek lebih dulu. Begitu kita bertunangan, waktunya menikah. Oke, pastikan semuanya siap untuk pertunangan. Kalau gitu aku akan periksa. Aku sudah ketemu dengan Ketua Wijaya. Kamu bisa masuk dan bicara dengannya. Kalau gitu aku pergi dulu. Oke. Arthur, bagaimana kondisimu? Aku baik-baik saja, hanya luka-luka ringan. Hei, di mana Clara? Bukannya dia pulang untuk mengambil obat asmanya? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Oh, perawat bilang dia periksa dulu. Dia belum kembali. Tentang orang-orang yang menyerangmu, ada ide siapa mereka? Tidak. Aku minta maaf atas semua ini. Sebenarnya, Clara dan aku sudah menyiapkan hadiah. Dan siap untuk datang ke upacaramu. Tak pernah kubayangkan aku akan mengacaukan segalanya seburuk ini. Tidak apa-apa. Semua itu salah wanita itu. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Begitu aku tahu siapa dia, aku akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Arthur, kamu dan Clara fokus saja untuk sembuh di sini. Nanti saat waktunya tiba, datang saja ke pernikahanku. Oh, ngomong-ngomong. Teman-temanku dengar kamu akan menikah dan sangat ingin datang. Mereka semua orang penting. Nanti saat waktunya tiba, aku akan perkenalkan kamu pada mereka. Hei, Dokter bilang, aku mengalami gegar otak ringan. Aku perlu periksa dulu sebelum pergi. oke. Hei, Luna, Hei, sayang. Toko pengantin bilang kamu juga perlu fitting lagi untuk setelan jasmu. Aku ada di lantai bawah rumah sakit. Aku akan tunggu supaya kita bisa pergi bersama. Mahma.
Aku di bawah di rumah sakit, menunggu kamu supaya kita bisa pergi bersama. Ya. Arthur, aku harus ke toko baju pengantin untuk mencoba jas saya. Kalau Clara kembali, kasih tahu dia saja. Dia, Silakan. aku akan pergi sekarang. Kenapa Clara lama sekali? Aku sudah di sini, ayo pergi. Ya? Oh, benar. Kenapa kamu tidak memakai liontin jade kamu? Oh, aku tinggal di rumah. Aku buru-buru saat keluar. Kamu lupa. Atau kamu kasih ke orang lain? Itu kenang-kenangan yang ibu tinggalkan untuk aku. Kenapa aku akan kasih? Ayo pergi. Hei, kita akan bertunangan. Kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Kamu tahu semua tentang aku. Kenapa tiba-tiba bertanya? Aku hanya penasaran. Misalnya, kalau kamu punya selir atau sesuatu. Aku sibuk kerja setiap hari, sangat overwhelmed. Bagaimana aku mungkin punya waktu untuk selir? Bukankah kamu baru bilang kita akan bertunangan? Tetapi kamu masih paranoid? Tidak bisa kamu lebih dewasa? Aku, Clara. Clara? kamu salah orang. Itu bukan Clara. Tidak mungkin aku salah. Itu saudara perempuan aku. Ayo, kita harus pergi. Kita akan terlambat ke toko pernikahan. Aku hanya ingin menyapa sebentar. Hei, tunggu. Aduh. Hei, Apa yang terjadi? aku rasa aku mengalami cedera pergelangan kaki. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Hei, dokter. Aku rasa pacar aku mengalami cedera pergelangan kaki. Bisa kamu melihatnya? Terima kasih, dokter. Hei, Clara, ada yang bisa saya bantu? aku minta maaf. Aku salah orang. Ayo, ayo, cepat. Lihat, sudah bilang kamu salah orang. Mungkin. Aku hanya sangat khawatir tentang saudara perempuan aku. Ayo kita pergi. Kita akan terlambat ke toko pernikahan. Hampir ketahuan. Berhenti. Aku baik-baik saja. Kalau begitu aku juga akan pergi. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Direktur, saya menangkap pencuri. Dia tidak hanya mencuri, tetapi juga berpura-pura sebagai anggota keluarga pasien VIP. Saya baru saja akan mengusirnya. Pencuri. Kamu tidak waras? Ini adalah Ibu Wijaya. Direktur, Anda salah orang. Dia pemburu pria, wanita murahan. Nona Putri sudah mengidentifikasinya. Direktur. Ketua Wijaya, ada apa Anda datang? Aku tidak bisa menemukan istriku. Aku datang untuk mencari dia. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia berpura-pura sebagai Ibu Wijaya dan mencuri, dan aku menangkapnya langsung. Aku sedang memberi dia pelajaran atas nama Ketua Wijaya. Nah, kalian dua wanita murahan tidak hanya mencoba mencuri, tetapi juga berani memukul orang. Diam. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah Ketua Wijaya. Dia adalah Ketua Wijaya. Kalau begitu dia. Ini adalah istri Ketua Wijaya. Direktur, Anda yakin tidak salah orang? Seluruh rumah sakit kami didanai oleh Ketua Wijaya. Bagaimana mungkin aku salah mengenali dia? Ya, maafkan saya, Ketua Wijaya. Tidak, bukan saya. Saya dihasut untuk melakukannya. Ya, ada yang menyuruh saya. Siapa yang menyuruhmu? Saya juga tidak tahu. Siapa namanya? Dia hanya bilang tunangannya adalah teman direktur. Direktur. Tentang kejadian hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Ketua Wijaya, maafkan saya. Ini kelalaian saya.
Anda dipecat. Keamanan, keamanan. Bawa dia ke kantor polisi. Direktur, dia. Direktur, saya sudah bekerja di rumah sakit ini 10 tahun. Saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Anda memukul Ibu Wijaya sampai begini keadaannya. Walaupun Anda sudah bekerja di sini 10 tahun, atau bahkan 20 tahun, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Bawa dia pergi. Direktur, saya tahu saya salah. Direktur. Siapa yang melakukan ini? Wanita dari hotel tadi. Dia lagi. Kalau ketemu dia, saya akan bikin dia bayar. Pernikahan Ethan besok. Kita bicarakan setelah pernikahan. Jangan sampai ini mempengaruhi suasana hatinya. Saya akan dengar kata-katamu. Ngomong-ngomong, pinjam HP-mu untuk telepon dong. Oh, Ethan, saya ketemu teman-teman perempuan siang ini untuk pilih-pilih perhiasan. Oke, silakan saja. Saya ada urusan nanti, saya akan cari kamu setelah selesai. Ingat, pilih yang paling mahal, saya ingin kamu menjadi pengantin wanita yang paling cantik. Sudah tahu kamu yang paling baik ke saya. Kalau gitu saya duluan ya. Halo, Arthur? Ini Clara. Clara, pemeriksaanmu sudah selesai, bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Tadi itu Clara. Biar saya bicara dengannya sebentar, ya? Itu Clara? Biarkan aku bicara dengan dia. Hai, Clara. Ini Luna. Hai, Luna. Aku dengar kamu terluka. Ethan dan aku sangat khawatir tentang kamu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Kamu merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir tentang aku. Bagaimana dengan orang yang melukai kamu? Sudah mereka menangkapnya? Belum. Jangan khawatir. Aku akan pastikan Ethan menemukan dia, dan membuat dia membayar apa yang dia lakukan. Oke. Oh, benar. Luna. Tentang hadiah pernikahan yang aku siapkan untuk kamu, itu rusak oleh orang itu. Aku sudah mengatur untuk membuat yang baru. Fokus saja pada persiapan pernikahan. Tak perlu datang jauh-jauh ke rumah sakit. Baiklah, kalau begitu, istirahatlah baik-baik untuk sekarang. Aku akan pergi sekarang. Ingat saja, berpakaian untuk memukau. Tentu aku akan tampil terbaik. Mulai sekarang, aku akan menjadi mempelai wanita yang paling cantik. Aneh. Suara Luna. Kenapa terdengar begitu familiar? Jangan terlalu banyak memikirkannya. Aku sudah memesan 3 hadiah besar, calon ipar perempuan kamu akan menyukainya. Oke. Oh, benar. Villa tepi laut tempat mereka akan menikah besok, aku rencanakan untuk memberikan langsung kepada Luna sebagai hadiah pernikahan. Kalau begitu, aku akan kembali ke toko perhiasan untuk membeli 1 set perhiasan. Untuk dia pakai pada hari besar itu. Rumah kamu, aturan kamu. Oh, halo. Aku ingin 1 set perhiasan untuk pernikahan. Rentang harga kamu apa? Harga bukan masalah. Asalkan tampak bagus. Bisa kamu rekomendasikan sesuatu untuk aku? Baiklah, tunggu sebentar. Kalung mutiara ini, setiap mutiara di atasnya berasal dari Jepang, khusus mutiara premium dari prefektur Mie. Setiapnya bernilai lebih dari Rp400. Total nilainya Rp512.000. Apakah kamu ingin mencobanya? Yang ini cocok dengan gaya kamu dengan sempurna. Aku tidak membelinya untuk diri sendiri. Itu untuk calon ipar perempuan aku, itu tampak cantik. Aku akan mengambilnya. Tolong dibungkus. Baiklah. Lihat, dia lagi. Kamu kenal dia. Itu gadis. Dia yang aku ceritakan di mobil. Wanita murahan itu. Aku baru saja menghinanya di rumah sakit. Dan sekarang dia keluar, beli perhiasan. Tunggu, itu tidak benar. Kamu akan bertunangan. Uang suami kamu akan jadi milik kamu segera. Jadi setiap uang yang dia habiskan sekarang sebenarnya dari kantong kamu, benar.
Aku lupa sampai kamu ingatkan. Jika aku tidak hentikan dia sekarang, dia akan habiskan uangku seperti vampir penghisap darah. Katakan, berapa banyak uang tunangan aku yang kamu habiskan diam-diam? Aku beli dengan uangku sendiri. Uangmu semuanya berasal dari tunangan Luna. Lagi pula, berani kamu bilang itu uang kamu sendiri? Aku akan bilang lagi. Aku tidak kenal tunangan dia. Kamu berani menggoda tunangan Luna. Kenapa tidak mau mengaku? Buktinya jelas, kenapa repot berdebat dengan dia? Kalung ini dari mana? Kalung ini baru dipilih oleh wanita ini. Berapa? Lebih dari 500.000 rupiah. Apa? Lebih dari 400.000? Kamu berani beli kalung mahal seperti ini? Dia perlakukan tunangan kamu seperti ATM pribadi. Aku tidak perlu jelaskan ke kamu. Tolong bungkus untuk aku. Oke. Aku bahkan tidak mau menjelaskan. Bungkus untuk aku. Jangan dijual ke dia. Kamu bukan pemilik toko ini. Abaikan dia. Bungkus untuk aku. Kalung ini bagus. Aku akan beli. Aku yang pertama melihatnya. Lalu, apa kalau kamu yang pertama melihatnya? Wanita murahan seperti kamu sama sekali tidak pantas memakai kalung yang begitu cantik. Kamu sama sekali tidak punya tata krama. Apakah orang tua kamu tidak mengajarimu apa arti siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia dapat berlaku untuk orang biasa. Tetapi wanita murahan seperti kamu yang mencuri pria wanita lain sama sekali tidak pantas dihormati orang lain. Lihat cara kamu berpakaian. Kamu memang dilahirkan sebagai wanita murahan. Kalung ini dipilih oleh wanita ini pertama. Apa yang kamu lakukan sedikit melanggar aturan. Diam. Apa hubungannya ini dengan kamu? Kamu tidak punya hak untuk bicara. Apakah kamu percaya tunangan saya bisa membuat kamu keluar dari sini dengan satu telepon? Jangan berpikir membeli kalung ini akan membuat kamu menikah dengan orang kaya. Biarkan aku mengatakan sesuatu. Sampah akan selalu menjadi sampah. Kamu bergantung pada pria. Dan tidak akan pernah naik status sosial. Hei sayang. Sudah kamu pilih perhiasannya? Aku sudah memilih satu. Aku tertarik pada kalung mutiara. Itu sangat cantik. Hanya sedikit mahal. Harganya lebih dari 400.000 rupiah. Lebih dari 400.000 rupiah? Baiklah, Asalkan kamu suka, itu yang penting. aku sudah selesai di sini. Aku akan langsung ke sana. Oke. Kamu dengar itu? Itu tunangan saya. Dia hanya bermain-main dengan kamu. Wanita murahan selalu wanita murahan. Kamu tidak akan pernah menggantikan posisi saya di hati dia. Wanita murahan memang wanita murahan. Dan kamu tak akan pernah menggantikan posisi aku di hati dia. Aku katakan lagi. Aku tidak kenal kamu. Dan aku jelas tidak kenal tunangan kamu. Jadi tolong hentikan menyebar rumor. Aku tahu, kamu tidak kenal aku. Tapi aku tahu semua tentang kamu. Aku tak mau repot berdebat dengan kalian. Karena kamu suka menggoda pria wanita lain. Hari ini, aku akan biarkan kamu rasakan bagaimana rasanya harta paling berharga kamu direbut. Serahkan kalung itu. Dan berikan ke aku. Tidak mungkin. Kalau begitu ambil dari dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepas. Kembalikan. Kamu pikir kamu layak bersaing dengan aku untuk kalung itu? Aku belum pernah bertemu wanita yang tak masuk akal seperti kamu. Sayang, kamu sudah sampai. Lihat, ini kalung yang kupilih. Kelihatan bagus, cocok banget sama kamu. Berapa harganya? Setelah diskon, harganya 500.000 rupiah. Aku bayar pakai kartu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Suara apa itu? Aku nggak dengar apa-apa. Pasti karena kamu terlalu capek kerja akhir-akhir ini. Jadi kamu mendengar hal-hal yang tidak ada. Ayo cepat-cepat pulang, nanti aku pijitin biar rileks. Oke. Mulai sekarang, jangan sampai aku melihatmu lagi, atau setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Jangan berani-beraninya kulihat lagi. Atau akan kubuat kamu babak belur setiap kali. Hah? Kamu baik-baik saja? Mau kupanggil polisi? Aku baik-baik saja. Apakah kamu punya yang bahkan lebih cantik daripada kalung itu? Kami punya satu lagi. Ini koleksi Cartier, kalung mutiara alam liar. Sebenarnya ini harta karun toko kami. Hanya saja harganya 2 juta rupiah. Boleh kulihat dulu? Tentu, sebentar. Ini dia. Oke. Aku beli. Hei, gadis-gadis, kemarilah. Lihat ini. Lihatlah, ke sini, gadis-gadis. Kalian berdua terlihat sangat cocok, pasangan yang sempurna, jodoh dari surga. Luna, kamu terlihat sangat memukau hari ini. Terutama dengan kalung ini, kamu terlihat lebih elegan. Sayangku yang belikan ini untukku. Ya ampun, rumah ini luar biasa, Ethan. Sebenarnya, rumah ini milik Clara. Dia bilang setelah kita menikah, dia akan memberikannya ke Luna. Clara terlalu baik ke Luna. Dia, tidak perlu begitu. Kita keluarga. Oh, ngomong-ngomong, Luna, sebentar lagi, Ketua Wijaya dan teman-temannya juga akan datang, dan teman-temannya semua orang penting dari dalam dan luar negeri. Nanti, akan kuperkenalkan kamu. Aku belum pernah ketemu Ketua Wijaya. Sebenarnya, tentang Ketua Wijaya? Ya, Pak Ketua Wijaya. Ada apa? Mungkin tadi pagi aku makan sesuatu yang tidak enak tadi pagi, aku harus ke kamar kecil. Luna, sebenarnya seperti apa sih adik perempuan wakil presiden itu? Kami belum pernah mendengar kamu cerita tentang dia. Kakak ipar saya selama ini tinggal di luar negeri, wanita yang dimanja dan hidup santai. Dia pulang kali ini hanya untuk pernikahan saya, jauh-jauh dari luar negeri. Wah, astaga, Luna, kamu sangat beruntung. Setelah hari ini kamu akan jadi sosialita kaya yang sebenarnya. Jadi jangan lupakan kami, gadis-gadismu, dan jangan khawatir, aku tidak akan melupakan kalian. Clara, uang yang kamu janjikan padaku. Bukannya seharusnya diberikan setelah pernikahan? Benar? Luna? Wanita murahan, beraninya kamu muncul di sini? Oh, aku mengerti, kamu kesini untuk merusak hari besarku, ya, kamu kesini untuk membuat kehebohan, bukan begitu? Dan kamu membawa wanita murahan ini, berpikir dengan semua tamu di sini, dia bisa begitu saja masuk dan mengklaim warisannya. Mimpi? Wanita sepertimu, yang mudah berganti pasangan, tidak pantas menikah ke keluarga kaya, dan tidak ada seorang pun yang akan mengakui wanita murahan ini. Baiklah, sudah hampir waktunya, pernikahan akan segera dimulai, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Leo, keluarkan mereka dari sini. Ini rumahku, dan kalianlah yang harus keluar. Rumah ini milikmu? Kamu mengigau, bermimpi menikah ke keluarga kaya? Rumah ini milikku, kamu masuk tanpa izin, dan aku bisa telepon polisi sekarang juga dan membuatmu ditangkap. Kita yang harusnya telepon polisi, tapi mereka yang akan menangkapmu. Rumah ini milikku. Kamu masuk tanpa izin, aku bisa telepon polisi sekarang juga, dan membuatmu ditangkap. Kita harus telepon polisi, baiklah, tapi kamu yang akan mereka tangkap? Semuanya, lihat,
Wanita murahan ini membawa wanita murahan kecilnya ke sini di hari besarku untuk membuat masalah di depan pintuku. Beraninya kau mengklaim rumah ini miliknya? Masa ada wanita yang tidak tahu malu seperti ini? Aku belum pernah melihat wanita murahan yang begitu berani. Rumah ini milikku, omong kosong. Kakak iparku yang memberikannya padaku sebagai hadiah pernikahan. Hadiah dari Clara. Kamu akan bertunangan dengan siapa? Jangan pura-pura bodoh. Tentu saja dengan Ethan. Kamu pacarnya Ethan, Luna? Benar, aku adalah pacar resmi Ethan. Mulai hari ini, aku akan resmi menjadi ibu permata. Dan kau dan wanita murahan kecil ini, beraninya kalian datang ke sini dan membuat masalah. Ethan selalu bilang padaku betapa luar biasanya dirimu. Dia bilang kamu sangat lembut, cantik, dan bijaksana. Tak pernah kusangka wanita yang dia tekadkan untuk dinikahi adalah orang sepertimu. Kamu tidak pantas memakai kalung itu. Akan kubunuh kau. Berani-berani kamu, wanita murahan, memukul aku. Dan kamu bahkan berani menghancurkan barang-barangku, bayar, kalau tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Semua barang ini milikku. Kalau ada yang harus membayar, itu kamu yang membayar aku. Kamu mau aku membayar? Kamu bercanda. Rumah ini seluruhnya milikku, apalagi vas ini, dan bahkan jika aku menghancurkan semua barang di sini, tidak ada yang berani memaksa aku membayar. Berhenti. Tongkat giok ini adalah upeti kerajaan, dan tak ternilai, jadi letakkan itu, atau kamu akan menghadapi akibat yang tidak bisa kamu tangani. Upeti kerajaan, lalu apa? Setelah hari ini, aku akan wanita dari keluarga kaya, jadi beberapa barang antik bukan masalah, dan bahkan bunuh emas dan perak, aku bisa membayar semuanya. Leo, serang mereka. Semua orang, jadi penilai aku, wanita ini menggoda tunangan aku demi uang, dan wanita murahan seperti dia, yang menghancurkan keluarga, bukankah dia pantas dihancurkan? Benar, wanita tidak tahu malu seperti ini, dipukul saja sudah untung. Di rumah sakit, aku seharusnya memukulmu sampai lumpuh. Agar kamu tidak pernah bisa meninggalkan tempat tidurmu lagi. Lihat bagaimana kamu menggoda pria lain. Leo. Hari ini, aku akan memastikan kamu masuk dengan kaki sendiri, tapi keluar di bawah. Kamu berani? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Aku saudara Ethan. Aku Clara, kakaknya Ethan. Kamu sudah gila? Biar nggak dipukul, kamu berani ngomong bohong yang konyol banget. Betul. Lihat diri kamu sendiri di kaca, kamu penuh barang tiruan murah. Nggak ada yang menunjukkan kalau kamu itu istri miliarder. Tapi gimana kalau dia beneran kakaknya Ethan? Ibu, kamu sudah gila? Percaya aja sama rumor yang kamu dengar. Dia cuma ngomong sembarangan, cuma mau nakutin kita. Kalau nggak percaya, telepon Ethan ke sini. Kita hadapi dia langsung. Nanti kamu tahu kebenarannya. Kamu mati-matian pengen Ethan datang ke sini, kan? Biar aku nggak berani sentuh kamu, dengerin ya. Walaupun Ethan ada di sini sekarang, aku tetap bakal pukul kamu. Kamu tidak berani. Aku kakaknya Ethan. Dan aku ibunya. Berhenti. Ethan. Luna, ada apa ini? Aku ngerti sekarang. Dia cewek yang selama ini kamu selingkuhi. Cewek apa? Masa masih nggak mau ngaku? Ya, laki-laki memang begitu. Mereka selingkuh buat hiburan. Aku ngerti. Jadi maksud kamu dia wanita murahan kamu? Aku tahu. Kamu nggak mau ngaku deket sama dia. Tapi apa yang kalian berdua lakukan?
Aku tahu semuanya. Dia datang ke sini bawa anak itu hari ini, buat bikin keributan di hari penting kita. Lihat, muka Bapak Permata sudah pucat karena marah. Pasti dong. Cewek itu jahat banget. Berani ganggu acara sepenting pertunangan. Dia akhirnya nyelonong ke batas terakhir Bapak Permata. Cewek itu habis hari ini. Kita bakal nonton pertunjukan, keluarin HP kalian dan rekam ini. Sekarang, di depan semua orang di sini, semuanya, putuskan hubungan dengan cewek ini, dan hukum dia. Lalu janji sama aku kamu gak akan deket-deket lagi sama dia. Nanti aku maafin kamu. Apa yang terjadi hari ini, aku akan anggap gak pernah terjadi. Dia Clara. Dia Clara. Apa? Dia memang Clara. Bagaimana bisa kau biarkan ini terjadi pada Clara? Aku Lupakan. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. tidak mungkin. Oh, aku sekarang mengerti. Jadi ini skema kecilmu untuk menutupi dia, bukan begitu? Aku tak akan biarkan kau berhasil. Luna, apa kau sudah gila? Ethan. Dia yang memukulku, bersama ibunya. Kau yang melakukannya? Kita sudah bersama begitu lama. Kau bahkan tak pernah membentakku. Dan sekarang kau memukulku demi dia? Clara adalah orang paling penting bagiku. Jangan kira menjadi tunanganku, atau bahkan istriku memberimu hak untuk menyakitinya. Sedikit pun tidak. Katakan padaku, berapa kali kau memukulnya? Hentikan. Ethan, kau? Hari ini, siapapun yang berani menyentuh Clara, tak akan meninggalkan tempat ini. Ethan, kamu hanya melindungi wanita ini. Aku melihatnya sendiri kamu dan dia di hotel. Sangat mesra dan anak ini. Dia bahkan memanggilmu ayah. Jadi itu yang terjadi, Bapak Permata yang pertama menyakitinya. Tidak ada saudara yang begitu dekat dan memanggilnya ayah. Ini terlalu berantakan. Kamu hanya mengeluarkan omong kosong. Ini hanya imajinasi kotormu. Aku punya video. Aku punya bukti. Tak bisa tahu, Bapak Permata memang orang seperti itu. Kamu tak pernah benar-benar tahu seseorang. Buktinya kuat, apalagi alasan yang kamu punya. Aku belum melihat Clara, selama bertahun-tahun, aku sedang emosional, apa masalahnya dengan pelukan? Untuk keponakan perempuan saya, itu ayahnya, Arthur yang kebetulan menelepon, itu sama sekali bukan yang kamu pikirkan. Aku tidak percaya. Lalu bagaimana kamu menjelaskan Liontin Giok? Liontin Giok, apa kamu berani mengatakan kamu tidak memberikan Liontin Giok, yang ibu kamu tinggalkan untukmu kepada wanita ini sebagai tanda cinta? Aku selalu menyimpan liontin ini bersama saya. Aku tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Kenapa dia punya yang serupa? Liontin ini ibu saya memberi kami dua, kami masing-masing punya satu. Giok ini. Ibu kami memberikan kami dua giok ini. Kami masing-masing punya satu. Tidak. Itu tidak mungkin. Sudah lama aku bilang padamu, aku bukan wanita murahan itu. Kamu tidak mendengarkan, dan bahkan kamu memukul aku dan memaki aku. Dan kamu terus memanggil aku wanita murahan. Luna, wanita seperti kamu tidak pantas menikahi saudara laki-laki saya. Jadi dia yang melakukannya. Dia yang salah, dan sekarang dia bermain kartu korban. Dia bahkan memukul anak. Dia tidak punya hati. Semua, aku ingin secara formal memperkenalkan wanita yang membesarkan saya sejak saya kecil, wanita yang paling saya hormati, saudara saya sendiri, Clara. Saya dengan ini secara resmi mengumumkan bahwa pertunangan saya dengan Luna dibatalkan. Ethan, aku salah. Aku tidak pernah bermaksud melukai saudara kamu. Aku tidak tahu dia adalah saudara kamu. Tolong jangan batalkan pertunangan kita. Tolong. Di hati saya, saudara saya adalah yang paling saya hormati dan paling saya hargai. Tak ada yang bisa menggantikan dia. Kamu melukai dia. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan kamu untuk itu. Semua itu hanya kesalahpahaman. Aku akan minta maaf kepada saudara kamu sekarang. Aku minta maaf sekarang.
tolong maafkan aku, oke? Keputusan saya sudah final. Aku tidak akan berubah pikiran. Keputusanku sudah final. Dan aku tidak akan mengubah pikiran. Clara, aku tahu aku salah. Maafkan aku sekali ini saja. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya. Apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Ethan, anak perempuanku memberikan masa mudanya untukmu. Dia memberikan semuanya untukmu. Dia sudah berinvestasi besar padamu, waktu, dan perasaan, kamu malah putus dengannya begitu saja. Di mana keadilannya? Hanya karena kamu kaya, kau pikir bisa menindas orang jujur seperti kami. Kalian menyebut diri jujur? Tanganku dihancurkan oleh anak perempuanmu yang jujur itu dengan hak tingginya. Clara, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Bukan aku tidak melakukannya. Aku juga bukan pelakunya. Bukan aku, jangan kau tuduh anak perempuanku. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hei, Halo, rekaman CCTV. Sudah ada di ponselmu sekarang. oke. Bapak Permata, rekaman CCTV dari lobi hotel, kami sudah mendapatkannya. Videonya ada di sini. Sekarang apa yang mau kau katakan? Seseorang. Tahan tangannya. Berhenti. Tahan tangannya. Berhenti. Permata, aku peringatkan kamu, jangan keterlaluan. Aku sarankan kamu patuh bekerja sama dengan kakak saya dan selesaikan upacara ini, atau aku tidak akan membiarkanmu lepas. Tidak akan membiarkanku lepas. Bagaimana tepatnya rencanamu untuk tidak membiarkanku lepas? Telepon polisi? Ya. Hei. Baiklah, Ethan. Jadi kamu akan sekejam ini, ya? Sejak saat kamu menyentuh Clara, kamu seharusnya sudah tahu ini akan menjadi takdirmu. Baik. Karena kamu begitu kejam, maka aku juga tidak akan menahan diri. Ketua Wijaya bilang dia sangat menghargai saya, sangat menganggap tinggi saya, dan ingin mempromosikan saya ke posisi eksekutif. Aku sarankan kamu minta maaf padaku sekarang juga, dan aku akan pura-pura ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, saat Ketua Wijaya tiba di sini, aku akan mengadukanmu langsung di hadapannya, dan aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ketua Wijaya tidak akan pernah mempromosikan orang sepertimu. Itu Ketua Wijaya sendiri yang bilang begitu padaku. Benar. Aku ada di sana saat itu, aku dengar dengan telingaku sendiri. Ketua Wijaya memuji anak perempuanku, bilang dia muda dan menjanjikan. Astaga. Ngomong-ngomong, orangnya muncul. Ketua Wijaya sedang menelepon saya. Halo, Ketua Wijaya. Nona Putri, kamu sedang di mana sekarang? Saya di Villa Yunjiang, tolong cepat datang. Sebenarnya saya baru saja mau mencari Bapak. Sebenarnya, ada sesuatu yang perlu saya laporkan langsung kepada Bapak hari ini. Ah, kebetulan saya sedang dekat Villa Yunjiang. Saya akan segera ke sana. Bagus, kalau begitu saya tunggu. Waktu itu, aku tidak sengaja mengambil paspornya. Semoga mereka tidak menyalahkanku. Ethan, Ketua Wijaya ada di sekitar sini, dia akan tiba sebentar lagi. Kamu mau minta maaf, atau tidak? Kalau tidak, saat Ketua Wijaya datang, aku akan suruh dia berurusan denganmu. Saat dia benar-benar datang, kamulah yang akan dia urusi. Kamu masih bicara tegas padahal sebentar lagi akan dihukum. Kamu cuma iri karena Ketua Wijaya lebih suka padaku. Dia sendiri bilang akan mempromosikanku. Saat dia datang, orang sepertimu bahkan tidak akan dia pandang sekalipun. Wanita sepertimu bukan tipe yang akan dia minati. Kamu cuma iri karena dia lebih memperhatikanku. Biar ku beritahu, saat Ketua Wijaya datang, aku akan bilang padanya kamu mencuri jam tangannya. Biarkan dia menghukummu dulu. Setelah aku membantunya dengan jasa besar ini, mungkin Ketua Wijaya akan memandangku dengan baik. Aku akan menjadi Ibu Wijaya. Nanti, Ethan akan bukan apa-apa bagiku. Kamu benar-benar hidup di dunia khayalan. Bahkan kalau dia buta sekalipun, dia tetap tidak akan tertarik padamu. Humph, anak perempuanku bertubuh bagus, dan dia cantik. Saat Ketua Wijaya melihatnya, dia pasti langsung tergila-gila. Berhenti berkhayal. Ketua Wijaya yang kamu bicarakan sudah menikah. Dia tidak punya kesempatan. Kamu pikir dia sudah menikah cuma karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Aku istrinya. Saya adalah istrinya.
Hei, kamu hanya mengatakan itu untuk menakut-nakutiku sekarang, kamu bahkan akan membuat-buat sesuatu seperti itu. Aku tidak ingin menakut-nakutimu. Ketua Wijaya yang kamu semua bicarakan adalah suami saya. Saudara ipar Ethan. Tidak mungkin. Ethan tidak pernah menyebutkan memiliki saudara ipar. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku hanya tidak pernah mendapat kesempatan. Bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya? Mereka mengatakan Ketua Wijaya sangat berkuasa dan punya koneksi di mana-mana. Alasan perusahaan Ethan mampu go publik begitu cepat adalah karena dukungannya. Jika wanita ini benar-benar adalah istrinya, kami dalam masalah besar. Mungkin kamu harus hanya meminta maaf kepada mereka, memohon pengampunan mereka. Ya, Clara, orang bijak tahu saat harus mundur. Maaf, aku terlambat. Kamu dua, keluar. Sayang, kamu tepat waktu. Wanita ini telah menggunakan nama kamu untuk menunjukkan kekuatannya di sini. Dia bahkan mengatakan dia akan memberi aku pelajaran untuk kamu. Kamu memukul istri saya dan menyakiti anak saya. Aku baru saja ingin memberi kamu pelajaran. Apa yang kita lakukan sekarang? Jangan takut, dia bukan Ketua Wijaya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan takut, dia bukan Ketua Wijaya sama sekali. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Kalau aku tidak melihat Ketua Wijaya di rumah sakit sebelumnya, aku pasti tertipu oleh aktingnya. Oh, wah. Kamu berani sekali menyewa seorang penipu untuk menakut-nakuti kami. Aku Arthur Wijaya. Sudahlah. Ketua Wijaya yang sebenarnya sudah dalam perjalanan ke sini. Ketika Ketua Wijaya datang, kamu akan mendapat masalah besar. Halo, Ketua Wijaya. Nona Putri, aku sudah di pintu gerbang villa. Kalau begitu silakan masuk cepat, Ketua Wijaya. Hari pembalasanmu sudah tiba. Bukankah hari pembalasanmu yang sudah tiba? Permata, kiamatmu sudah tiba, dan kamu masih bicara tegas. Aku sarankan kamu berlutut dan minta maaf ke Clara sekarang. Siapa Ketua Wijaya yang sebenarnya? Aku tahu lebih baik daripada kamu. Kamu akan segera membayar untuk tindakan bodohmu. Apapun yang kamu katakan sekarang tidak akan membantu. Setelah Bapak Permata datang, semuanya akan jelas. Ketika itu terjadi, aku akan menghadapi wanita ini pertama, lalu penipu ini, dan kemudian ini wanita murahan. Untuk kamu, lihat bagaimana perasaan aku. Kamu memukul aku? Aku memang memukul. Ketua Wijaya, kamu akhirnya datang. Clara Permata itu tidak hanya menyewa orang untuk berpura-pura menjadi kamu, dia bahkan memukul aku. Kamu harus membela aku. Berani sekali kamu. Tidak bisa diterima. Kamu pikir kamu siapa? Untuk bicara kepada Ketua Wijaya seperti itu? Sebenarnya, aku datang untuk... Semua, lihat, paspor Ketua Wijaya ada di sini. Pria di samping aku adalah Ketua Wijaya yang sebenarnya. Orang ini adalah seorang penipu. Sebenarnya, aku kesini untuk... Ayo lihat, semuanya. Paspor Ketua Wijaya ada di sini. Yang di sebelahku ini adalah Ketua Wijaya yang asli. Pria ini adalah penipu. Tidak. Nona Putri, dengarkan aku. Ketua Wijaya, tenang saja. Untuk orang-orang tidak waras seperti mereka, Anda tidak perlu repot. Aku bisa urus sendiri. Kamu yakin? Dia Ketua Wijaya yang asli? Sudah pasti. Dia menginap di ruang VIP tingkat atas rumah sakit. Dan bukan sembarang orang bisa menginap di sana. Dan paspor Ketua Wijaya ada di sini. Tidak mungkin salah. Akulah yang di ruang VIP. Paspor itu milikku. Kamu bilang kamulah yang di ruang VIP? Kalau begitu, saat aku ke sana, kenapa aku tidak melihatmu? Malah, aku melihat Ketua Wijaya yang di sini. Soal paspor Ketua Wijaya, kamu bilang itu milikmu. Lalu kenapa ada di tangan Ketua Wijaya? Bohong saja tidak becus. Tidak bisakah kamu setidaknya membuat alasan yang meyakinkan? Kalau begitu, kenapa tidak tanya pria di sebelahmu apakah dia benar-benar Ketua Wijaya? Mau tanya apa lagi? Aku sudah konfirmasi dengan Ketua Wijaya di rumah sakit. Beranikah kamu mengambil paspor di tanganmu dan membukanya untuk melihat? Kenapa tidak berani?
Karena kamu tidak akan menyerah sampai melihat buktinya, aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Ini. Buka matamu. Lihat baik-baik. Lihat siapa nama yang benar-benar ada di paspor ini. Buka mata lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Di paspor ini siapa? Jadi, sekarang kamu akhirnya yakin? Dengarkan, kamu menghina aku tidak apa-apa. Tapi kamu tidak seharusnya menghina Ketua Wijaya. Sekarang, sudah terlambat untuk minta ampun. Kamu harus lihat dulu baik-baik siapa yang ada di foto ini. Aku tidak perlu lihat. Orang di paspor ini pasti Ketua Wijaya. Ini, foto di paspor ini. Ini, kok tidak mirip kamu sama sekali? Karena orang di foto itu adalah aku. Sepertinya ini benar-benar dia. Nah, untuk menyamar sebagai Ketua Wijaya, foto paspor pun kamu ganti. Luna, aku heran bagaimana orang dengan IQ sepertimu bisa bertahan sampai hari ini. Katakan saja, apakah kamu Ketua Wijaya atau bukan? Bukan. Kamu bukan Ketua Wijaya. Aku tidak pernah bilang aku Ketua Wijaya. Dari awal sampai akhir, itu semua hanya angan-anganmu yang mengira aku Ketua Wijaya. Lalu waktu aku di rumah sakit dan tanya apakah nama belakangmu Sterling, kenapa kamu mengakuinya? Nama belakangku memang Sterling, itu benar, tapi aku bukan Ketua Wijaya. Lalu kenapa kamu ada di ruang VIP hari itu? Aku dirawat di waktu yang sama, lihat bapak ini menginap di ruang VIP, dan penasaran ingin lihat seperti apa ruang VIP itu. Tapi baru saja aku masuk, kamu datang. Dan tanya, apakah nama belakangku Sterling? Aku gugup. Jadi aku hanya mengiyakan. Kemudian, saat aku menyelinap pergi, aku tidak sengaja membawa paspor miliknya. Jadi aku bawa untuk mengembalikannya. Hah. Jadi, yang sebenarnya sudah terungkap. Yang sebenarnya sudah terungkap. Maaf, Ketua Wijaya. Aku hanya bertindak karena kesombongan, dan menyelinap masuk ke ruang VIP Anda. Aku mengambil foto dan mempostingnya online. Mengambil paspor Anda, benar-benar tidak sengaja. Tolong, berjiwa besarlah. Tolong, jangan turun ke levelku. Lupakan saja. Ini bukan salahmu. Kamu boleh pergi. Terima kasih, Ketua Wijaya. Kamu berbohong. Kalian semua berbohong. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia Ketua Wijaya. Bapak Santoso dari Huayu Group ada di sini. Bapak Hadi dari Sengshi Real Estate ada di sini. Bapak Kusuma dari Tianhong Capital ada di sini. Halo, Ketua Wijaya. Dia benar-benar orang di balik Ethan. Dengan banyak CEO di sini, tidak mungkin mereka semua salah orang, kan? Jadi, apakah dia Ketua Wijaya? Lalu kamu siapa? Aku istrinya, kakak perempuan Ethan. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku, Minta maaf sekarang. Sudah terlambat. Ethan, bisakah kita mulai dari awal? Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu. Aku akan memulai lembaran baru, janji. Tolong, beri aku kesempatan lagi, tolong. Tidakkah menurutmu kau konyol? Siapa yang baru saja bilang aku harus berlutut dan minta maaf, dan menghancurkanku? Dan siapa yang bilang mereka akan membuatku kehilangan segalanya? Mulai hari ini, kita putuskan hubungan sepenuhnya. Ethan, Pergi sana. baiklah, kamu kejam. Ayo pergi. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Aku bilang kamu boleh pergi. Sudah aku minta maaf. Mau apa lagi? Kamu pikir permintaan maaf biasa sudah cukup? Tamparan ini untuk anak perempuanku. Tamparan ini untuk suamiku. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Ayo pergi. Nah, kalau uangku gimana? Hadiahnya ada di sini. Clara, ini Ini adalah yang Arthur dan aku siapkan lagi untukmu sebagai hadiah pertunangan. Oh, Hadiah pertama adalah kapal pesiar senilai 40 juta rupiah.
Wah, itu 40 juta rupiah. Mereka memang luar biasa. Hadiah kedua adalah villa tepi pantai senilai 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Hadiah ketiga adalah kalung mutiara Cartier senilai 2 juta rupiah. Dan kartu hitam dengan batas overdraft 400 juta rupiah. 400 juta rupiah. Hadiah-hadiah ini sebenarnya dimaksudkan untukmu. Tapi sekarang semuanya tidak ada hubungannya denganmu. Hadiah-hadiah ini awalnya dimaksudkan untukmu, tapi sekarang sudah tidak ada hubungannya denganmu. Siapa yang mau hadiahmu? Aku tidak peduli dengan itu. Masalah kita belum selesai, kamu baru boleh pergi setelah semuanya selesai. Masalah apa lagi yang harus diselesaikan? Kamu memecahkan barang-barangku, bukankah kamu harus membayarnya? Baiklah, aku akan bayar, jika memang harus. Kamu pikir aku tidak bisa bayar? Silakan. Berapa? Bagus. Tongkat giok ini dibuat dari satu balok giok hijau kekaisaran alami, dan dulunya adalah upeti kerajaan. Suami saya dulu di sebuah lelang di Berlin, Jerman, membayar 30 juta rupiah untuk mendapatkannya. Kamu mau menakuti siapa? Tongkat giok jelek ini, mana mungkin semahal itu? Ini adalah sertifikat yang diberikan oleh rumah lelang, ada nomor serinya. Kalau tidak percaya, kamu bisa telepon untuk memverifikasi. Juga, vas itu berasal dari Tungkuru Dinasti Song, sebuah bejana tripod seladon. Sangat langka, total nilainya melebihi 16 juta rupiah. Ini dan ini, jika dijumlahkan, nilainya sekitar 40 juta rupiah. Aku tidak akan membuatmu membayar berkali-kali lipat harganya. Cukup bayar kepada saya jumlah aslinya. Tentu saja, barang-barang ini bukan yang paling berharga. Yang paling berharga adalah liontin giok yang diberikan ibu saya. Bagi saya, yang itu tak ternilai. Berapapun uang yang kamu punya tidak bisa menggantikannya. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Itu masalahmu. Bukan masalahku. Itu urusanmu, bukan urusanku. Sudah kuperingatkan. Sudah kubilang jangan dihancurkan. Tapi kau tetap melakukannya. Ya, kau melakukannya. Sekarang bayar. Bahkan jika kau jual aku tidak akan semahal itu. Tidak punya uang, ya? Kalau begitu, kau masuk penjara. Merusak properti dengan sengaja. Jumlahnya sangat besar. Aku bisa membuat seluruh keluargamu dikurung seumur hidup. Penjara? Aku tidak mau masuk penjara. Aku masih muda. Aku bahkan belum menikah. Aku tidak bisa masuk penjara. Luna yang menghancurkan semua ini. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan dia. Kau tahu. Semua ini, bahkan villa ini, seharusnya adalah hadiah untuk pacar Ethan. Itu adalah kau. Jadi karena kau bilang ini semua untukku, maka semua barang ini adalah milikku. Aku menghancurkan barangku sendiri, jadi aku tidak berutang apa-apa padamu, benar? Sayangnya untukmu, kau bukan pacar Ethan lagi. Jadi sebaiknya seluruh keluargamu mulai memikirkan cara membayarku kembali. Keluar. Ethan. Telepon polisi. Luna, kau menghancurkan kami, kau bodoh tak berguna. Sebelum melakukan apapun, kenapa tidak bertanya dulu? Aku terlalu tua untuk ini. Ah, lihat apa yang kau lakukan, kau menyeret kami semua ke penjara. Jika aku mati di sana, hantuku akan menghantuimu selamanya. Ibu Wijaya. Semua ini, Luna yang melakukannya. Kalau ada yang salah, salahkan dia. Setiap utang ada yang berutang. Selesaikan dengan dia. Tolong, biarkan kami pergi. Sebelumnya, aku juga percaya kebohongannya. Jadi tolong biarkan kami lolos. Biarkan kami pergi. Ibu Wijaya. Clara, kamu senang sekarang? Kamu hanya beruntung karena kelahiranmu. Dilahirkan di keluarga kaya, dan kamu menikah dengan suami yang kaya. Dan punya saudara laki-laki yang kaya. Kamu orang-orang kaya, pikir kamu hebat semua. Aku tidak pernah bilang kaya membuatmu hebat. Aku tidak pernah gunakan kekayaan saya untuk secara membuli atau menghina orang lain. Kalau kamu begitu kaya, kenapa begitu pelit dengan aku? Dengan semua uangmu, ini pasti tak berarti bagi kamu. Bisa lebih murah hati dengan aku, biarkan aku pergi, tolong. Bahkan sampai saat ini, kamu masih mencoba membuatku merasa bersalah. Aku bilang ke kamu, Luna.
Uang yang kamu hutang, kamu tak akan bisa lepas tanpa membayar setiap sennya. Untuk waktu di penjara yang kamu pantas, aku akan kirim setiap orang. Dari kamu masuk, Ibu Wijaya. orang yang bisa meninggalkan anaknya sendiri tak pantas mendapat pengampunan. Bapak Permata. Polisi sudah datang. Bawa mereka masuk. Bapak Permata, polisi sudah datang. Persilakan masuk. Tunggu aku. Tracy, tolong aku. Tracy, Bapak Permata, aku akan bawa beberapa orang untuk mengejarnya. Tidak perlu. Serahkan rekaman CCTV hotel ke polisi. Mereka tidak akan bisa kabur. Luna, kau pembawa sial. Aku hampir saja menjadi istri orang kaya. Aku bisa hidup nyaman seumur hidupku. Semua ini karena kau, bodoh. Kau telah merusak segalanya untukku. Lepaskan, kau telah menghancurkan hidupku. Sekarang kau mau pergi begitu saja? Tidak mungkin. Kemanapun kau pergi, aku akan menempel padamu. Kita sudah memutuskan hubungan sebagai ibu dan anak. Luna, kau sendiri yang bikin masalah ini, kenapa kami harus membereskannya? Katakan padaku, soal rentenir yang aku hutangi, sekarang harus bagaimana? Kau sekarang pergi begitu saja, bagaimana dengan uang yang aku janjikan untuk bayar mereka? Apa kau mau membuatku terbunuh? Hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Luna, maksudmu apa? Turun. Luna, turun ke sini. Luna, turun. Leo. Bruno. Wah, kebetulan sekali. Bukannya kamu janji padaku akan melunasi hari ini? Mana uangnya? Bruno, tolong, beri aku waktu 2 hari lagi. Hanya 2 hari, tolong. Aku bersumpah, aku akan bayar setiap sennya, dengan bunganya. Jadi yang kamu katakan padaku adalah kamu bangkrut. Kalau begitu, kita ikuti aturannya. Anak-anak, mulai dengan potong salah satu tangannya. Jangan lakukan, tolong. Mari kita dengar apa yang dia katakan. Menantu laki-laki saya adalah CEO dari grup Permata, Ethan Carter. Dia kaya raya. Perusahaannya baru saja go public. Aku akan segera ambil uang darinya. Ethan Carter adalah menantu laki-lakimu? Ya. Benar, Ethan memang menantu laki-laki saya. Dia punya uang banyak, jutaan dolar. Baginya itu sepele. Baik. Oke, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Dalam 2 hari, aku datang untuk ambil uangnya. Jika sampai saat itu aku masih belum dapat uangku, aku akan potong kedua tanganmu. Mengerti? Ayo pergi. Hanya 2 hari. Dari mana aku harus cari uang sebanyak itu? Minta saja ke Ethan. Kita baru saja bertengkar hebat dengannya. Mustahil dia akan kasih kita uang. Jika aku tidak dapat uangnya, tangan mereka akan dipotong. Apa kamu benar-benar akan diam saja dan lihat aku jadi orang cacat? Aku adalah satu-satunya penerus laki-laki keluarga Putri. Apa kamu mau lihat garis keturunan keluarga Putri berakhir denganku? Baiklah, aku akan telepon dia. Baiklah, aku akan telepon dia. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ethan pasti sudah memblokir semua anggota keluarga kita. Terus kita harus bagaimana? Kalau gitu, kamu saja yang masuk dan minta padanya. Dia tidak mau menemuiku. Kalau gitu, merengeklah. Pokoknya, aku harus dapat uangnya hari ini. Aku sudah tua sekarang. Masa kamu menyuruhku melakukan hal yang memalukan seperti ini? Kalau kamu tidak pergi. Baik. Kalau begitu nanti kalau kamu sudah tua, jangan harap aku akan menafkahimu atau bahkan menghadiri pemakamanmu. Baiklah, aku akan pergi. Halo, siapa ini? Nona Putri, saya asisten Bapak Permata. Bapak Permata mengutus saya untuk mengambil mobil Anda. Hah, bilang pada Ethan, aku bahkan tidak mau barang rongsokan ini. Aku akan beli yang lebih bagus sekarang juga. Mau beli mobil apa itu terserah Anda, tapi ada yang ingin saya sampaikan. Rekening bank dan kartu kredit yang diberikan Bapak Permata kepada Anda semuanya telah dibekukan.
Memangnya Ethan harus sekejam itu? Anda sendiri yang mengundang masalah ini. Selain itu, izinkan saya mengingatkan Anda dengan ramah. Polisi telah secara resmi membuka kasus terkait tindakan Anda sebelumnya, dan mereka sedang mencari Anda di mana-mana. Saya menyarankan Anda untuk segera menyerahkan diri ke kantor polisi. Aku hancur. Hei, Lily, aku sedang dapat masalah akhir-akhir ini, bisa pinjamkan aku sedikit uang untuk sementara. Kamu menyinggung kakak Ethan? Ethan sudah menyatakan dengan jelas dia akan memasukkanmu ke daftar hitam sepenuhnya. Jangan cari aku lagi. Halo? Luna? Aku tidak mau ikut terseret bersamamu. Jangan telepon aku lagi. Masakan kamu berbuat seperti ini? Dulu aku begitu baik padamu. Aku memberikanmu baju dan kosmetik. Masakan kamu? Zaman sudah berubah. Salahmu sendiri karena menyinggung kakak Ethan. Jangan cari aku lagi. Kamu. Coba tangkap ini. Lihat apakah kamu bisa mendapatkannya. Hei. Hei. Polisi sudah mengeluarkan surat perintah. Luna tidak akan bisa kabur. Hem. Halo, kami ingin bertemu Ethan. Tunggu sebentar. Pak, Ibu Nona Putri ada di sini. Dia bilang ingin bertemu Anda. Tidak, suruh mereka pergi. Dia bilang tidak mau menemui Anda. Silakan pergi. Hei. Oh, Ethan, kamu harus menolongku. Si rentenir bilang kalau aku tidak melunasi hari ini, tangan mereka akan memotong tanganku. Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar, sekarang. Tidak, Ethan, kumohon. Dengar, Ethan, anggap saja ini pinjaman. Mulai sekarang, aku akan kerja keras seperti budak untuk melunasinya. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Keluarkan mereka dari sini. ya, Pak. Ethan, kumohon, kasihanilah kami. Kalau kamu tidak menolong Leo, dia tamat. Para rentenir itu adalah orang-orang nekat. Mereka benar-benar akan membunuhnya. Tolong dia untuk terakhir kalinya. Hanya itu yang ku minta. Aku janji aku tidak akan mengganggumu lagi. Itu masalahnya. Aku tidak punya waktu untuk membereskan kekacauannya. Kalau kamu tidak pergi, aku akan telepon polisi. Ethan Carter, kalau kamu tidak menolong kami, aku akan mengakhiri semuanya di sini di depan matamu. Bagaimana kamu bisa hidup dengan dirimu sendiri di masa depan? Ethan, jangan memaksaku. Kalau kau terlalu memaksaku, aku bisa melakukan apa saja. Kalau begitu, mati saja. Kau, jangan kira aku tidak berani melakukannya. Aku ingat kau membeli polis asuransi jiwa dengan nilai tinggi untuk dirimu sendiri. Kalau kau mati, itu bagus, uang klaim asuransinya cukup untuk menyelamatkan anakmu. Ibu, kapan ibu beli asuransi? Aku harus merencanakan masa depanku sendiri. Tunggu, untuk hal sepenting ini, kenapa tidak bilang padaku? Aku. Ya ampun. Kalau mau bertengkar, keluar saja. Keluarkan mereka dari sini. Ya, Kalau hari ini kau tidak memberiku uang, aku tidak akan pergi. Jangan buang-buang tenaga dengan mereka. Telepon saja polisi. Ethan, kau kejam sekali. Kau tunggu saja. Mulai sekarang, tanpa izinku, keluarganya tidak boleh masuk, ya? Clara, aku sudah siapkan gaun untukmu, kau bisa memakainya untuk makan malam nanti. Oke. ayo pergi, ayo. Ah, ini benar-benar tidak berguna. Ku bilang padamu, tidak berguna, tidak berguna,
Tidak berguna, ya ampun. Ibu, aku tidak bermaksud kasar. Tapi bagaimana ibu bisa begitu tidak berguna, bahkan uang pun tidak dapat. Kau berani mengkritikku? Kalau bukan karena kau, anak durhaka, yang keluar cari masalah, meminjam dari rentenir, apa aku harus merendahkan diri seperti ini dan memohon pada orang? Anda ibunya Nona Putri, kan? Anda kenal saya? Waktu itu, Anda datang ke toko kami bersama Nona Putri untuk mengambil beberapa baju. Sedang apa di sini? Saya datang mengantarkan setelan untuk Bapak Permata. Serahkan saja pada saya yang urus. Oke, terima kasih. Kamu sudah selesai di sini. Sekarang pergi. HHMPH, ini pasti untuk Clara, wanita itu. Karena kita tidak bisa mendapatkan uangnya, kita ambil saja setelan ini. Kita tidak boleh mempermudah untuk wanita itu. Jangan, ibu. Menurutmu jam berapa sekarang? Aku hampir 30 tahun. Dan ibu masih mikirin soal berdandan? Kamu tahu apa? Ethan paling nurut sama Clara. Begitu kita urus Clara, kita tidak perlu khawatir dia tidak kasih kita uang. Hehehe. Ibu punya rencana? Hei, aku lapar sekali. Sepanjang hari belum makan. Ayo kita cari makan. Kita perlu isi tenaga. Nanti, kita cari Clara dan bicara baik-baik. Hehe. Ayo, kita pergi. Hehe. Hei, Ethan. Sudah larut sekali. Orang dari toko baju itu sepertinya sudah lupa. Setelannya masih belum sampai. Aku akan telepon dan tanya. Tidak usah. Aku bisa pakai punyaku sendiri. Tidak apa-apa. Clara, kau hancurkan keluargaku dan meninggalkan kami tanpa apa-apa. Suruh saudara laki-lakimu untuk menyerahkan 1 juta rupiah. Sekarang, atau... Kok bisa sih kamu tidak masuk akal? Bertingkah seperti orang biadab, pantas saja kamu punya anak perempuan seperti Luna. Dia sudah dicari polisi. Daripada mengamuk di sini, lebih baik kamu bujuk dia untuk menyerahkan diri. Jangan pergi. Clara, kau buat aku kehilangan segalanya. Kau akan bayar untuk ini. Ethan, kau akan mengambil jenazah adikmu. Jangan pergi. Clara, kau. Apa? Kamu? Arthur, telepon polisi. Sekarang? Berhenti. Clara, kamu baik-baik? Kenapa polisi ada di sini? Ada orang yang melihat Luna mengemudi ke sini. Aku takut dia akan menyakiti kamu, jadi aku telepon polisi, dan kami langsung datang. Petugas. Dia baru saja menabrak seseorang. Di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Itu Luna. Yang menabrak aku. Telepon ambulans. Ibu. Setelah kamu tanda tangan, polis premi tinggi itu akan berlaku. Lalu aku bisa menggunakan uang itu untuk membayar rentenir. Apa? Kamu serius? Ibu. Jangan menyalahkan aku. 2 hari sudah habis. Kamu sudah mendapatkan uangnya? Sudah. Ibu saya membeli asuransi bernilai tinggi, bernilai jutaan rupiah. Aku akan mengambilnya dan memberikannya kepada kamu sekarang. Aku sudah lama berkecimpung dalam dunia ini. Aku sudah melihat berbagai macam sampah masyarakat. Tetapi orang seperti kamu, yang berdiri dan melihat seseorang mati, itu pertama kali bagi aku. Aku adalah anak satu-satunya dia. Setelah dia meninggal, bukankah semua uang akan menjadi milik aku? Kamu. Apa yang paling aku benci dalam hidup aku adalah sampah seperti kamu, lebih buruk daripada wanita murahan. Aku tidak ingin uang kamu hari ini. Aku ingin hidup kamu. Tangkap dia. Tidak. Luna, kamu harus menyelamatkan aku.
mereka akan membunuh aku. Leo, kamu ada di sini. Kenapa kamu tidak membawa ibu ke rumah sakit? Penerima manfaat pada polis asuransi ibu adalah nama kamu. Apa? Uang itu? Petugas. Orang yang di tanah adalah orang yang dia baru saja ditabrak dengan mobilnya. Luna, kamu dicurigai melakukan pembunuhan dengan rencana, dan sekarang secara formal ditahan, petugas. Wanita murahan ini berutang uang kepada aku, tetapi aku tidak bisa tahan perilaku buruknya. Aku tidak ingin uangnya lagi. Aku menyerahkan dia kepada kamu. Bawa dia. Ibu, aku minta maaf. Aku salah, Ibu. Ibu, aku sangat minta maaf. Ibu,